Sebuah kejadian tragis yang merenggut 1.500-an nyawa manusia dikala kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik setelah menabrak gunung es. Setelah tubrukan, air dengan cepat masuk ke dalam kapal pada bagian haluan. Berangsur-angsur bagian haluan dan bagian tengah kapal terendam air. Tak menunggu lama, kapal menungging dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat. Sehingga ratusan orang berlarian ke bagian belakang kapal untuk menyelamatkan diri. Bagian tengah kapal kemudian patah karena tidak kuat menahan struktur bagian buritan yang terangkat ke udara. Setelah beberapa saat, kapal pun berangsur-angsur tenggelam. Lantas bagaimana kita memahami sebuah kapal dapat terapung atau tenggelam? Mari kita mempelajari sistem kerja kapal berdasarkan konsep fisika dalam lab IPA. Sebuah kapal besar dengan muatan beratus-ratus ton, bahkan ribuan ton, tetap mengapung di permukaan air karena sebuah konsep fisika sederhana, yaitu hukum Archimedes. Archimedes, seorang filsuf Yunani kuno, menyimpulkan bahwa jika suatu benda dicelupkan dalam suatu zat cair, benda akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ketika suatu benda dimasukkan dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti massa benda menjadi hilang, namun disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong benda yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Mari kita menghitung besar gaya ke atas sebuah benda yang tercelup berdasarkan zat cair yang dipindahkan. Pada sebuah balok yang dimasukkan dalam air, perlu kita hitung volume balok dengan menghitung panjang sisi-sisinya. Misalkan panjang balok 20 cm, tingginya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Dengan mengalihkan ketiga sisinya, kita memperoleh volume, yaitu sebesar 0,001 meter kubik. Dengan volume yang ada, mari kita menghitung massa air yang dipindahkan. Diketahui massa jenis air bersih 1000 kg per meter kubik. Maka massanya sama dengan massa jenis air dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan, yaitu 1000 kg meter kubik dikali 0,001 meter kubik sama dengan 1 kg. Air dengan massa 1 kg ini memiliki berat 10 Newton. Jadi gaya ke atasnya adalah 10 Newton. Jika balok tadi memiliki massa 2 kg, maka benda tersebut akan tetap tenggelam karena gaya ke atas yang diberikan lebih kecil dibanding gaya berat benda. Ada dua cara agar balok ini dapat terapung. Pertama, dengan mengurangi massanya namun tetap mempertahankan volumenya, misalnya dengan melubanginya. Atau cara lain dengan tetap mempertahankan massanya namun memperbesar volume yang dipindahkan. Ini dapat dilakukan dengan menambah balon di atasnya dengan asumsi balon memiliki volume yang besar namun memiliki massa yang kecil. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan pada bagian bawah kapal. Sebuah kapal dengan panjang 300 meter, dengan lebar 40 meter dan tingginya 15 cm yang mengenai air, akan memiliki volume 180.000 meter kubik. Dengan volume sebesar ini, massa air yang dipindahkan adalah 1.800.000 kg atau 180.000 ton. Dengan perhitungan yang sama, maka gaya ke atas akibat massa air yang dipindahkan ini adalah sebesar 1.800.000 Newton. Gaya ini cukup besar untuk menahan beban hingga ratusan ribu ton. Ditambah desain kapal yang dibuat berongga, membuat massa kapal menjadi lebih kecil. Rongga kapal ini terisi udara dengan massa yang kecil, sehingga rata-rata berat kapal akan lebih kecil dibanding gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair. Jika gaya berat kapal lebih kecil atau tidak mencapai 1,8 juta Newton, maka kapal akan terapung di atas permukaan air. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kamu.